Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya SJ Lubar. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar bagaimana cara menyusun bab 1 pendahuluan pada skripsi. Dan pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka pada pendekatan penelitian kuantitatif biasanya ada pada bab tersendiri, yaitu di bab 2. Sistematika dari bab 2 dapat kita tampilkan sebagai berikut. Dalam kajian pustaka terdiri atas beberapa subbab, yaitu subbab deskripsi teori, atau ada yang menamakan sebagai kajian teori, ada juga yang menamakan sebagai kajian pustaka. Kemudian subbab penelitian terdahulu yang relevan, subbab kerangka pemikiran, atau ada yang menamakan sebagai paradigma penelitian, dan selanjutnya berisi hipotesis penelitian. Nah, pada setiap kampus ini memiliki otorisasi aturan penamaan masing-masing atau memiliki sistematika penelitian atau skripsi masing-masing. Jadi silakan kepada para mahasiswa untuk mengikuti aturan kampus di mana mahasiswa tersebut berada. Baik, kita akan bahas dari masing-masing subbab pada bab 2 kajian pustaka ini. Yang dimaksud dengan kajian pustaka menurut para ahli adalah suatu kegiatan penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan kajian ilmiah secara sungguh-sungguh, secara rasional dan secara empiris terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian yang dapat bersumber dari buku-buku teks, dari jurnal-jurnal ilmiah, dari kamus, ensiklopedia, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi yang akurat dan mutakhir, di mana kajian pustaka ini yang akan menjadi dasar penelitian untuk melangkah ke tahap penelitian selanjutnya, yaitu ke tahap bab 3, ke tahap bab 4, dan tahap bab 5. Jadi kajian pustaka ini memiliki peran yang penting dalam penelitian ilmiah. Baik, kita akan bahas dari masing-masing subbab dari deskripsi teori atau kajian teori tersebut. Deskripsi teori atau yang dinamakan kajian teori ini berisi uraian atau pendeskripsian dari teori. Teori dan konsep yang dikaji dalam kajian teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup konstruk masalah. Ada 3 model cara membuat kajian teori. Model pertama adalah model pada pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell-John, kajian teori dapat berada pada bagian pendahuluan. Hal ini dimaksudkan agar kajian teori pada bab pendahuluan dapat menjelaskan latar belakang secara teoritis masalah-masalah penelitian. Kemudian model kedua pada pendekatan penelitian kualitatif menempatkan kajian teori pada bab terpisah dari bab latar belakang sebagaimana umumnya penelitian kuantitatif yang dapat dijumpai di bab 2. Ini menurut Creswell. Selanjutnya model ketiga adalah model dengan pendekatan penelitian kuantitatif.
kajian teori dapat disertakan pada bagian pendahuluan dengan menguraikan teori atau konsep yang sifatnya hanya sebagai pemerkuat adanya fenomena atau gejala masalah yang akan diteliti. Jadi kajian teori ada pada bagian bab pendahuluan, namun sifatnya hanya sebagai pemerkuat terhadap fenomena atau gejala masalah yang diambil sebagai penelitian. Kajian teori juga terdapat pada bab khusus, yaitu di bab 2 yang terpisah dari bab pendahuluan, di mana kajian pustaka atau kajian teori memperkenalkan variabel dan menguraikan secara detail literatur dan pada bagian akhir penelitian meninjau kembali literatur terkait dan membandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya atau terdahulu. Jadi pada pendekatan penelitian kuantitatif ini, menurut Ibid, kajian teori dapat dijumpai di bab pendahuluan yang sifatnya hanya memperkuat fenomena atau gejala sosial saja, namun juga ditempatkan pada bagian khusus, yaitu di bab 2 kajian teori, di mana pada bab 2 kajian teori ini lebih detail, lebih mendeskripsikan dari teori yang sumbernya dari literatur. Peran penting dari kajian teori adalah sebagai dasar untuk menjelaskan dan mendefinisikan masing-masing variabel secara mandiri, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai indikator-indikator dari variabel. Kemudian, kajian teori juga menguraikan secara lengkap dan mendalam dari berbagai referensi teori, mendeskripsikan teori dalam hal hubungan antara variabel sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Nah, kita bisa perlihatkan pada kajian teori ini menjelaskan dan mendefinisikan masing-masing variabel secara mandiri. Di sini diuraikan secara lengkap dan komprehensif dari variabel persaingan usaha dan variabel-variabel lain secara mandiri, di mana pada penelitian ini yang dicontohkan terdapat variabel persaingan usaha, kemudian terdapat variabel kompetensi teknologi, kemudian terdapat variabel strategi digital marketing, ya, kemudian variabel kinerja UKM. Ini secara masing-masing variabel dijelaskan di sini secara detail apa itu strategi pemasaran, apa itu yang disebut dengan kinerja UKM, serta indikator-indikator dari masing-masing variabel. Indikator-indikator apa yang mempengaruhi dari strategi digital marketing, indikator-indikator apa yang mempengaruhi dari kinerja UKM. Semuanya dijelaskan dalam kajian teori, serta dijelaskan juga hubungan dari masing-masing variabel dengan variabel lain. Ya. Misalnya kita bisa uraikan di sini. Lingkungan persaingan adalah merupakan faktor eksternal bagaimana perusahaan-perusahaan yang memiliki produk sejenis berlomba-lomba untuk dapat menarik pelanggan sehingga memilih produk yang ditawarkan. Ini menjelaskan bagaimana variabel dari lingkungan persaingan usaha. Kemudian, dalam persaingan usaha, perusahaan bersaing untuk menjadi pemenang dalam pasar di dalam mencapai target dan tujuan perusahaan, baik di dalam merebut pelanggan, mencapai target penjualan, menjadi leader market, dan sebagainya. Nah, artinya begini, bahwa dalam variabel persaingan usaha menjelaskan bahwa persaingan usaha mempengaruhi terhadap kinerja atau hasil kerja dari usaha tersebut. Selanjutnya, peran penting dari kajian teori ini adalah kajian teori digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah di bab 1.
yang dituangkan dalam kalimat jawaban sementara atau yang disebut dengan istilah hipotesis. Yang selanjutnya, hipotesis ini akan membantu untuk membuktikan dan menemukan fakta pada penelitian. Jadi yang dimaksud dengan hipotesis adalah merupakan jawaban sementara secara teoritis karena bersumber dari teori. Kemudian kajian teori ini sebagai dasar untuk membuat kerangka pemikiran atau sebagai dasar untuk membuat paradigma penelitian. Nah, dapat saya jelaskan kerangka pemikiran atau paradigma pemikiran sebagai berikut. Jadi hubungan variabel pada contoh ini, variabel persaingan usaha, variabel kompetensi teknologi, strategi digital marketing, dan kinerja UKM, garis-garis pengaruh ini atau garis-garis regresi ini didasarkan atas kajian teori. Tadi dijelaskan bahwa persaingan usaha dapat mempengaruhi terhadap kinerja usaha. Kemudian pada variabel kompetensi teknologi yang dapat mempengaruhi dari kinerja usaha, dan seterusnya, termasuk variabel intervening. Ini garis-garis ini dijelaskan atau diperkuat atas dasar teori. Selanjutnya, kajian teori ini juga sebagai dasar dan sumber dalam membuat dan merumuskan kisi-kisi instrumen penelitian yang ada di bab 3 penelitian, yang nantinya akan menjadi alat ukur variabel atau yang dikenal dengan kuesioner atau angket. Bisa saya perlihatkan seperti apa kisi instrumen penelitian adalah sebagai berikut dalam tabel. Di sini menjelaskan variabel persaingan usaha memiliki indikator ketidakpastian, perubahan atau turbulensi, memiliki indikator adaptasi atau kemampuan adaptasi, memiliki indikator daya saing, intensitas persaingan, adanya persaingan baru, produk substitusi. Nah, semua indikator ini sumbernya adalah dari kajian teori yang didasarkan atas referensi-referensi. Jadi kajian teori melahirkan kisi-kisi instrumen, di mana kisi-kisi instrumen ini nantinya akan dijadikan sebagai alat ukur penelitian, yaitu kuesioner. Kita lanjutkan. Peran penting dari kajian teori ini juga sebagai dasar dan sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam membahas hasil penelitian yang ada di bab 4 penelitian, selain dari data empiris atau data hasil pengumpulan data penelitian itu sendiri. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan kesimpulan dan saran terbaik sebagai solusi terhadap masalah yang diteliti yang ada di bab 5. Jadi, kajian teori ini memberikan kontribusi yang sangat penting dalam menyelesaikan penelitian ilmiah. Dengan sumber teori, pendeskripsian teori, dan pemahaman teori yang salah, ini akan berakibat fatal terhadap validitas, kualitas data dan informasi, serta kesimpulan akhir penelitian. Jadi jangan main-main di dalam membuat kajian teori. Harus benar-benar teliti, harus bisa mendalami kajian teori dengan sepaham-pahamnya. Karena apabila kajian teori tidak sesuai, maka akan melahirkan instrumen penelitian atau kuesioner penelitian yang keliru, sehingga pada akhir penelitian nanti didapatkan data yang tidak valid, sehingga hasil penelitian akan memberikan informasi, memberikan kesimpulan yang tidak sesuai. Apabila tidak sesuai, maka kemanfaatan dari penelitian itu sendiri akan menjadi kurang dan bisa menjadi kesalahan dalam pertimbangan keputusan penyelesaian masalah. Jumlah bahasan teori
yang digunakan pada kajian teori ini tergantung pada luasan permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti. Apabila jumlah variabel independen ada 3 variabel dan jumlah variabel dependen ada 1 variabel misalnya, maka jumlah bahasan teori yang ada dalam penelitian ada 4 bahasan teori variabel. Oleh karena itu, semakin banyak variabel, maka semakin banyak bahasan teori yang dimukakan dalam kajian teori. Kemudian bagaimana cara mengutip karya ilmiah atau sumber teori? Cara mengutip karya ilmiah dari para penulis atau peneliti, buku atau referensi yang akan dijadikan sebagai sumber kajian teori sebaiknya dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Setelah itu, buku ditutup, kemudian dideskripsikan dengan tulisan dan bahasa sendiri tanpa merubah maksud dan makna dari teori sumber referensi yang kita kutip. Hal ini dalam upaya untuk menghindari adanya efek plagiasi karya ilmiah. Dan sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan teori harus dicantumkan sumber kutipan pada akhir kalimat atau akhir paragraf. Dalam pengutipan sumber referensi, dapat menggunakan aplikasi dari program Mendeley atau program lainnya yang sekiranya sesuai dengan aturan penulisan. Saya berikan contoh cara pengutipan pada kajian teori. Di sini diambil contoh variabel persaingan usaha. Dalam persaingan usaha, perusahaan bersaing untuk menjadi pemenang dalam pasar di dalam mencapai target dan tujuan perusahaan, baik dalam merebut pelanggan, mencapai target penjualan, menjadi leader market, dan sebagainya. Ini saya ambil dari Anggraini tahun 2007. Selanjutnya kita bahas subbab penelitian yang relevan. Selain bersumber dari referensi teoritis, peneliti juga mempertimbangkan dari hasil penelitian peneliti terdahulu atau penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi atau hubungan terhadap masalah yang kita teliti. Dan dari referensi-referensi teori serta dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat merumuskan kerangka pemikiran dan hipotesis. Sebagai contoh, pada bahasan subbab penelitian relevan, di sini dicantumkan beberapa peneliti-peneliti terdahulu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Feni Krisnamarpaung, Hendra Jonathan Sibarani, meneliti dan menganalisis pengaruh digital marketing dan capacity building terhadap kinerja UKM di Medan. Kita ambil referensi ini sebagai penelitian terdahulu karena memiliki relevansi terhadap penelitian yang saat ini sedang atau akan dilakukan. Kemudian penelitian dari Desi Anggraini yang meneliti pengaruh lingkungan persaingan, lingkungan teknologi, ekonomi internasional terhadap kinerja perusahaan. Nah, ini juga kita ambil sebagai referensi penelitian terdahulu karena memiliki relevansi terhadap topik yang saat ini atau yang sedang diteliti. Selanjutnya kita akan bahas pada subbab paradigma penelitian, atau ada yang menamakan sebagai model penelitian atau kerangka pemikiran. Setelah mendapatkan data-data kajian teoritis dan data-data penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap masalah objek, peneliti dapat melanjutkan untuk membuat kerangka pemikiran atau spesifikasi model penelitian sebagai petunjuk untuk menghasilkan model persamaan struktural penelitian. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan garis besar alur logika dari sebuah penelitian. Kerangka pemikiran menggambarkan rumusan masalah penelitian. Dan kerangka pemikiran ini berguna untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Persamaan struktural yang digambarkan di dalam kerangka pemikiran, baik sebagai diagram jalur penelitian, adalah merupakan representasi dari kajian-kajian teori dan didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Oleh karena itu,
kajian teori atau landasan teori dalam penelitian harus benar-benar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak kuat, hasil penelitian akan menghasilkan informasi yang tidak tepat, tidak akurat, dan tidak sesuai untuk memberikan solusi terhadap masalah. Ketika hasil penelitian yang tidak sesuai dijadikan sebagai dasar solusi, maka bukannya menyelesaikan masalah, tetapi akan memberikan masalah baru karena pertimbangan dari hasil penelitian yang tidak tepat. Kerangka pemikiran yang baik secara teoritis ini menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti, yang tadi sudah dijelaskan di depan. Baik hubungan antar variabel independen, antara variabel independen dengan dependen, maupun hubungan antar variabel dependen. Apabila dalam penelitian ada variabel moderasi atau variabel intervening, maka dapat juga dijelaskan hubungannya secara teoritis. Jadi kerangka pemikiran atau paradigma penelitian itu dibuat atas dasar kajian teori, dibuat atas dasar teoritis, dan atas dasar penelitian-penelitian pendahulu yang memiliki relevansi terhadap masalah. Jadi di sini dasar rasional atau dasar logikanya serta dasar data empiris benar-benar menjadi dasar dari penelitian ilmiah. Kerangka pemikiran hendaknya dapat menjelaskan alur-alur pemikiran yang logis sebagai pola dalam berpikir yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang akan diteliti, yang menggambarkan jenis dan jumlah hipotesis, serta teknis statistik yang akan digunakan yang didasarkan pada sumber kajian teori. Ini contoh dari kerangka pemikiran. Semua garis-garis ini didasarkan atas kajian teori dan didasarkan atas referensi penelitian terdahulu. Selanjutnya kita akan bahas subbab hipotesis penelitian. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yang selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji dalam penelitian secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Disebut jawaban sementara karena jawaban tersebut masih bersifat jawaban teoritis yang relevan terhadap masalah penelitian. Peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah yang mendasari terhadap jawaban secara teoritis dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam membuat kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Perumusan hipotesis dilakukan setelah dilakukannya kajian teori, penggambaran alur berpikir hubungan antar variabel yang berdasarkan teori atau berdasar penelitian-penelitian pendahulu yang relevan. Hipotesis penelitian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis alternatif atau hipotesis kerja dan hipotesis nol atau disebut hipotesis nihil. Hipotesis yang akan diuji dinamakan sebagai hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja ini didasarkan atas teori yang dipandang lebih handal. Sedangkan hipotesis nol ini dirumuskan karena teori yang digunakan masih bersifat meragukan atau lebih meragukan. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif, dan hipotesis nol ini dinyatakan dalam kalimat negatif. Bentuk hipotesis penelitian berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Ada hubungan di sini antara rumusan masalah yang telah dibuat di bab 1
dengan hipotesis yang dibuat di bab 2. Bentuk rumusan masalah deskriptif dijawab dengan hipotesis deskriptif. Kemudian bentuk rumusan masalah komparatif juga dijawab dengan hipotesis komparatif. Bentuk rumusan masalah asosiatif juga dijawab dengan hipotesis asosiatif. Jadi dalam membuat hipotesis atau membuat jawaban, ini melihat pada rumusan masalah yang telah dibuat di bab 1. Di sini kita berikan contoh rumusan masalah deskriptif yang dibuat di bab 1. Bagaimana promosi perusahaan X? Maka hipotesis yang dibuat adalah hipotesis deskriptif, yaitu H0, promosi perusahaan X sebesar 80%. Kemudian hipotesis alternatifnya, promosi perusahaan X tidak sama dengan 80%. Artinya, promosi bisa lebih kecil dari 80% dan promosi juga bisa lebih besar dari 80%. Nah, hipotesis alternatif ini ada didasarkan atas kajian teori atau teori yang lebih handal ketimbang jawaban dari hipotesis 0. Kemudian contoh rumusan masalah komparatif juga dijawab dengan hipotesis komparatif. Contoh rumusan masalahnya, bagaimana kinerja penjualan perusahaan X bila dibandingkan dengan perusahaan Y? Maka jawaban atau hipotesisnya dapat kita buat menjadi 3 hipotesis atau 3 alternatif jawaban. Terdapat persamaan kinerja penjualan antara perusahaan X dan Y. Kemudian hipotesis yang handal, yang alternatifnya, kinerja penjualan perusahaan X tidak sama dengan perusahaan Y. Ya, kemudian hipotesis alternatif yang kedua, kinerja penjualan perusahaan X lebih kecil dari perusahaan Y. Hipotesis alternatif yang ketiga, kinerja penjualan perusahaan X lebih besar dari perusahaan Y. Jadi di sini secara teoritis yang handal dapat dibuat menjadi 3 praduga atau 3 hipotesis. Kemudian contoh hipotesis asosiatif yang merupakan jawaban dari rumusan masalah asosiatif. Contoh rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kinerja penjualan perusahaan X? Maka H0 di sini tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap kinerja penjualan perusahaan X. Di sini menggunakan kalimat negatif, tidak terdapat pengaruh. Karena ini didasarkan atas teori yang kurang handal ketimbang pada hipotesis kerja yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap kinerja penjualan produk X. Jadi bisa dijelaskan bahwa berdasarkan teori atau kajian teori dari beberapa referensi, ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap kinerja penjualan perusahaan X yang dijadikan sebagai hipotesis. Nah, hipotesis-hipotesis ini adalah merupakan jawaban sementara yang melihat dari rumusan masalah yang nanti akan dijawab pada bab-bab selanjutnya. Demikian penjelasan bagaimana cara menyusun bab 2 kajian pustaka. Semoga bisa memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.